Kalau menurut orang lain imbang itu udah cukup baik ya. Menurut saya imbang itu nggak cukup baik. Karena ini adalah kesempatan ya, kesempatan yang sangat emas. Jarang sekali kita dapatkan kesempatan ini. Jarang sekali kita dapatkan kesempatan ketika timnas Australia sekarang sedang linglung, timnas Australia sekarang sedang ditinggal banyak pemain bintang, timnas Australia sekarang tidak dalam skuad terbaiknya, kita dalam skuad terbaik. Kita unggul dari segi market value pemain, kita unggul dari kualitas pemain. Halo Sobat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, 3 alasan timnas Indonesia layak mengalahkan Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret 2025 nanti. Ya, pertandingan timnas Indonesia antara Australia tinggal menghitung hari. Ya, Indonesia akan berhadapan dengan Australia untuk menentukan siapa peringkat kedua di grup C. Ya, karena sekarang Australia untuk sementara menempati peringkat kedua, tetapi kalau timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia, tentu Indonesia lah yang akan naik ke peringkat kedua sementara di grup C. Nah, berikut adalah 3 alasan kenapa timnas Indonesia layak untuk mengalahkan Australia di grup C ini. Yang pertama, kehadiran sosok pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Ya, pelatih baru Patrick Kluivert ini sangat disegani dan dihormati di dunia sepak bola, khususnya untuk lingkup di Belanda. Karena kebanyakan pemain timnas Indonesia juga lahir dan besar di Belanda, mereka juga sangat menghormati dan mengagumi seorang sosok Patrick Kluivert yang merupakan idola mereka. Nah, ini tentu sangat berguna ya untuk di dalam ruang ganti pemain. Mereka akan lebih cepat memahami, mereka juga akan sangat menyegani apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Taktik-taktik yang dilakukan Patrick Kluivert akan sangat mereka hormati ya. Apalagi di belakang dari Patrick Kluivert ini adalah tim super. Patrick Kluivert membawa asisten-asisten super ya di dalam kepelatihannya. Ada Alex Pastoor, ahli strategi, Danny Lazzat, ya, Gerard Van den Berg. Semuanya adalah pelatih-pelatih terbaik dan mereka juga merupakan legenda di Belanda. Jadi tidak ada alasan pemain-pemain naturalisasi kita yang berasal dari Belanda dan maupun yang berasal dari negara lain untuk tidak segan pada seorang Patrick Kluivert. Ini menjadi poin penting karena seorang pelatih harus dihormati dan disegani oleh pemain apabila tim tersebut ingin maju. Itu adalah poin pertama. Poin kedua yaitu semangat yang membara dari timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia mempunyai semangat yang bergebu-gebu untuk lolos ke Piala Dunia. Ini adalah kesempatan pertama sekaligus kesempatan emas timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Apabila Indonesia bisa mengalahkan Australia, kesempatan itu semakin dekat di depan mata kita akan lolos ke Piala Dunia. Tentu ini menjadi penyemangat ya buat pemain-pemain timnas Indonesia yang memang tujuan utamanya mau membela timnas Indonesia adalah untuk tampil di Piala Dunia. Bahkan seorang Miss Hilgers ya ketika diwawancarai oleh FIFA mengatakan kalau tujuan utamanya membela timnas Indonesia adalah tampil di Piala Dunia dan memenangkan Piala Dunia. Itu yang membuat dia dihujat oleh netizen Asia Tenggara ya. Salah satunya adalah netizen dari Vietnam yang menganggap pernyataan dari Miss Hilgers ini adalah mimpi belaka ya dan dia hanya seorang komedian. Dan mereka nggak tahu, netizen Vietnam itu nggak tahu. Ya memang kita punya mimpi ke situ ya, punya angan-angan ke situ. Ya, apa salahnya dengan mimpi? Mereka aja yang nggak berani bermimpi ya. Berani bermimpinya hanya bermain di tingkat Asia Tenggara aja. Ya, mimpinya hanya menjuarai Piala AFF. Ya, sedangkan timnas Indonesia mimpinya adalah tampil di Piala Dunia. Dan seorang Miss Hilgers
ingin memenangkan Piala Dunia dan katanya ini lebih penting daripada sekedar menjuarai Liga Champions Eropa. Nah, terus yang ketiga adalah peningkatan kualitas skuad timnas Indonesia. Ini yang penting, yang beberapa kali saya ungkapkan sebelumnya ya, di video-video sebelumnya. Apabila timnas Indonesia mempunyai kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia, akan banyak sekali pemain-pemain keturunan timnas Indonesia ya, pemain-pemain keturunan Indonesia yang mau menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia. Lanjut yang kelima, apabila kita menang dari Irak dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, otomatis lolos ke Piala Asia 2027, ini akan menjadi magnet bagi pemain keturunan grade A+ untuk membela timnas Indonesia. Karena beberapa pemain dengan grade A+ ini sekarang belum mau menjadi WNI, belum mau membela timnas Indonesia karena berbagai alasan. Tetapi dengan lolosnya Indonesia ke putaran ketiga, ini akan menjadi magnet tersendiri. Karena selangkah lagi kita akan lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti Misilgos, Oli Romeni, Kevin Dix, itu mereka kemungkinan besar akan bersedia untuk membela timnas Indonesia. Apabila dengan catatan ya, mereka tidak dipanggil oleh timnas Belanda. Nah, dengan datangnya pemain-pemain ini, otomatis kekuatan kita akan lebih besar. Kekuatan kita lebih kuat. Jadi kita bisa bersaing dengan tim-tim papan atas Asia seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar. Kita akan mampu bersaing dengan mereka. Dan ini sudah terbukti dari waktu ke waktu timnas Indonesia mengalami peningkatan skuad ya, mengalami kemajuan dalam hal skuad pemain. Dilihat dari market value, awal-awalnya kita ya hanya 90-an miliar, naik ke 100-an miliar, naik ke 200-an miliar, sekarang sampai 600 miliar. Nilai skuad Indonesia benar-benar sekarang mengalami kemajuan yang sangat besar. Dan ini menjadikan timnas Indonesia layak untuk mengalahkan Australia di kandang Australia. Dan saya sangat yakin hakul yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia. Setidaknya imbang itu udah hal yang kurang baik buat kita. Ya, kalau menurut orang lain imbang itu udah cukup baik ya. Menurut saya imbang itu nggak cukup baik. Karena ini adalah kesempatan yang sangat emas. Jarang sekali kita dapatkan kesempatan ini. Jarang sekali kita dapatkan kesempatan ketika timnas Australia sekarang sedang linglung, timnas Australia sekarang sedang ditinggal banyak pemain bintang, timnas Australia sekarang tidak dalam skuad terbaiknya, kita dalam skuad terbaik. Kita unggul dari segi market value pemain, kita unggul dari kualitas pemain. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jadi saya hakul yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia? Ataukah hasil imbang sudah cukup baik buat kalian? Ya, tulis di kolom komentar.